Oke, oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Malam, Pak. salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak yang berbahagia. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya di sini yang sangat semangat untuk mengikuti kelas mata kuliah metodologi penelitian. Nah, mata kuliah metodologi penelitian ini mungkin seringkali ya kalau saya melihat di TikTok ya itu banyak dikeluhkan oleh mahasiswa UT ya. Seringkali menjadi mata kuliah yang menakutkan atau seperti apa begitu. Tetapi kita pokoknya harus tetap enjoy ya. Prinsipnya kita enjoy, kita harus gembira untuk menyambut mata kuliah Metopen ini. Kita harus menjalani ya sampai nanti 1 semester ke depan. Nanti insya Allah bersama saya kita akan sama-sama belajar ya menyusun proposal penelitian. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir ya. Apapun yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu semuanya tolong dihilangkan. Kita sama-sama belajar. Insya Allah saya akan berusaha untuk membantu Bapak Ibu semuanya di dalam tuton ini sampai nanti selesai. Ya, kita sama-sama saling mendoakan semoga semuanya diberikan kesehatan untuk bisa mengawal mata kuliah ini dengan baik. Nggih, Amin. ya, amin. Oke, sesi ini kita berbincang-bincang aja teman-teman, jadi tidak usah tegang, tidak usah khawatir ya. Kita pokoknya refreshing saja begitu. 2 jam ke depan ya. Oke, perkenalan dulu ya. Kita mulai dengan perkenalan. Nama saya itu Rizky Oktavianto, bisa dipanggil Rizky ya. Saya sehari-harinya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, dan juga saya ada pengalaman sebagai peneliti sebelumnya di salah satu pusat kajian di FEB UGM. Nah, insya Allah nanti dengan saya selama 1 semester tutorial ini kita akan belajar tentang penyusunan proposal penelitian begitu. Ya, baik Bapak Ibu mungkin kita kenalan terlebih dahulu ya. Mulai dari Bu Nora Fitriani, silahkan. Oke, baiklah teman-teman. Izin Bapak perkenalkan, nama saya Nora Fitriani. Alamat saya di Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat. Tapi sekarang saya menetap di Empat Lawang karena saya di sini bekerja di pemerintahan daerah Kabupaten Empat Lawang. Saya berumur 24 tahun. Terima kasih. Oh ya, seumuran dengan saya 26 Bu. Hampir sama. Berarti kesehariannya ini ya di pemerintahan ya. Iya, Pak, di pemerintahan. Sebelumnya memang sudah sempat kuliah S1 atau D3 begitu atau bagaimana? Enggak, Pak, saya tamatan SMA, honor, awal bekerja honor, memutuskan untuk kuliah, ngambil jurusan manajemen. Oh ya, luar biasa. Berarti sekarang semester 5 ya Bu ya? Semester 6, Pak. Oh, Ini, semester 6 ya. ya, semester 6. Ya, insya Allah semangat ya untuk proses ini. Pokoknya enjoy, Metopen itu menyenangkan. Begitu ya. Ya, Prinsipnya ya, Metopen Pak. itu menyenangkan. Ya. Oke, terima kasih Bu Nora. Oke, baik. Berikutnya Pak Ahmad Zarandiat Moko. Silakan, Bapak. Oke, selamat malam Pak. Eh, saya Ahmad Randi, biasa dipanggil Randi. Umur saya 22, tahun ini Oke, ya. 23. Saya asalnya dari Jakarta, Tangerang Selatan. Cuman saat ini saya lagi kuliah di Malaysia, di Sepang, Hmm, ambil kerja-kerja juga baik, berarti di Jepang ya. di Sepang, Kak? di Malaysia. Oh, Sepang, Sepang. Sepang. Oke.
Di perusahaan apa kalau boleh tahu? Oh, kalau enggak, saya di sini kuliah, Pak. Tapi kalau untuk kerjanya saya di Tangsel udah punya usaha, udah punya bisnis kecil. Ya mulai usaha-usaha. Oke, Masya Allah ya luar biasa Pak. Ya, terus Ya. di Malaysia kuliahnya manajemen juga. Enggak, saya di sini advertising. Oh, advertising. Terus ngambil manajemen di UT begitu nggih. Ambil manajemen dulu, Pak. Jadi kalau untuk kuliah di Malaysia saya baru mulai semester 3 tahun ini. Dan ya baru Oh, soalnya tahun lalu lah, baru dapat beasiswa, jadi baru mulai. oke oke. Good luck ya. Pokoknya semangat. Insya Allah Metopen ini Iya, berjalan dengan lancar gitu. Ya, amin. silakan Mas. Ya, ini masih muda ini, Mas Rido Pratama. Oke. Ya Pak, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Ridho Pratama. Saya asal dari Pontianak Pak. Baik, Ya kuliah di UT sudah semester 6. Prodinya manajemen. Untuk keseharian saya guru pondok Pak, di pondok pesantren. oke, Sekaligus bekerja sambilan di distributor telur. oke. Umur saya Ya, umur berapa? umur 24 tahun Pak. Oh, Masya Allah, ya Pak, siap. Di pondok mengajar apa Pak? Saya ngajar itu Pak, Quran dan hadis Pak. Oh, ya ya. Berarti ini ya, Pak, mengelola asrama begitu juga ya, pengasuh pondok begitu ya. Ini juga saya mohon izin ya Pak. Kebetulan ada kegiatan jadi ini sambil-sambil juga. Oh, tidak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti, nanti mengikuti lewat rekamannya juga. Terus kalau nanti saya ngobrol apa tanya-tanya juga dijawab seperti itu ya. Izin, Pak. Oke, Ya, siap. terima kasih. Sama-sama. Oke, silahkan Pak Agus Maulana. Halo Pak, Halo, ada suaranya Pak? ada suara saya ada. Ada, Baik, terdengar. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi saya, wabarakatuh. perkenalkan saya Agus Maulana. Saya di sini UPBJJ Bandung ya. Mm-mm. Untuk semester 6 dan juga prodinya manajemen. Aslinya saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Keseharian saya bekerja di Shopee Express, di SPX, di Mm-mm. area Tasikmalaya. Umur saya 30 tahun, Pak. Baik, Salam ya. kenal. Terima kasih Pak Agus. Ya, semangat ya Siap, untuk Pak. belajarnya Sama-sama. di tengah kesibukan aktivitas bekerjanya. Semoga tetap bisa aktif dan menyempatkan untuk belajar. Pokoknya Siap. grup WA selalu terbuka untuk Pak Agus dan teman-teman. Meskipun sibuk bekerja, kapanpun silahkan boleh chat. Insya Allah saya balas seperti itu ya. Kalau ada Siap. kesulitan silahkan disampaikan. Baik, terima Siap. kasih Terima Pak kasih, Pak. Agus. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Berikutnya Ibu Laila Riyadini. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Leila Riyadini. Saya Selamat Prodi malam. Manajemen dari UPB JJ Jakarta. Umur saya 27 tahun, sekarang bekerja di salah satu perusahaan outsourcing. Oke, Terima di kasih. bidang apa kalau boleh tahu? Di bidang keamanan dan manpower, Pak. Oke, ya. Pokoknya semangat ya. Semoga lancar untuk perkuliahannya di UT ya. Jangan takut dengan Amin. metodologi penelitian. Insya Allah kita bisa sama-sama belajar dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, berikutnya Ibu Rosma. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rosmawati Pramsah. Saya dari Prodi Manajemen semester 6. Umur saya 21 tahun. Oke. Untuk saat ini bekerja atau kuliah atau bagaimana Bu?
Untuk saat ini sih nggak bekerja, cuman di rumah aja. Jadi fokus untuk berkuliah di UT begitu nggih. Iya. Ya, semangat ya. Ya, masih muda, pastinya semangatnya masih membara untuk belajar begitu. Semoga sukses. Ya. Berikutnya Ibu Cika Patricia. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Cika Patricia. Waalaikumsalam. Saya beralamat di Sekayu, Sekayung, provinsi mana? Provinsi Sumatera Selatan. Oh ya, oke. Kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang bekerja Oke. di rumah sebagai affiliate. Oke. Ya, di TikTok affiliate ya atau Iya, Pak. ya, ini isu-isu yang menarik nanti bisa dijadikan sebagai objek untuk penelitian ya. Pokoknya semangat, semoga lancar nantinya. Oke. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak Johan Senima. Silakan Bapak. Halo Pak. Halo. Halo. Ya, silakan perkenalkan diri. Pak, sebentar, saya masih nyetir mobil ini. Oh, maaf. Yang lain dulu aja. Kalau yang lain gitu. dulu aja. Iya, Oke, maaf pokoknya ya. santai saja. Pokoknya yang penting tetap aman, Pak. Ya. Oke. Nanti kalau sudah siap bisa menyampaikan aja. Ya, oke. Siap. Ya, Kasih, Pak. silakan dilanjutkan, Pak. Silakan dilanjutkan. Ya, Ibu Vina Dwi Agustin. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vina Dwi Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi Semester wabarakatuh. 6, Oke. Prodi Manajemen, UPBJJ Surabaya dan domisili di Mojokerto. Oke, untuk kegiatan sehari-hari bekerja atau kuliah atau seperti apa? Bekerja dan kuliah, Pak. Oh, di bidang apa, Bu? Konveksi. Oke, ya semoga nantinya lancar. Ya, terima kasih ya sudah semangat meskipun di tengah pekerjaannya malam-malam masih tetap semangat untuk belajar ya. Oke, berikutnya Bapak Ari Firman Setiaji. Silahkan Pak Ari. Ya, bagaimana Pak? Jelas suaranya saya luar biasa. Terputus Bapak, putus-putus Bapak. Ya Pak, ini jaringannya agak terganggu Pak. Oh ya, sudah jelas Pak, sudah jelas Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Ari. Maaf, ke-mute. Nah. Next dulu Pak. Oh, gimana? Jaringannya lagi susah ini Pak. Saya lagi. Bola itu saya dengar suara Bapak loh. Oke. Pak Johan sudah ready? Pak Johan ada? Ya, oke. Ya, silakan. Saya meneti aja dulu ini. Oh ya, baik. Maaf Pak ya, masih di Enggak jalan. apa-apa. Ya, selamat malam kawan-kawan dan Pak Eski Oktavianto. Salam kenal. Nama saya Johan Senima. Saya domisili Palembang.
studinya manajemen semester 7. Jadi di saat ini kesibukan saya kerja Pak di FMCG swasta. Oke. Di bidang apa, Pak? Di bidang distribusi Pak, distributor Oke. FMCG. Oke. Baik. Terima kasih Pak Johan. Ya, Silakan dilanjutkan ya. ya. Ya, berikutnya Ibu Anissa Nur Yahya. Silakan Bu Anissa. Ibu Anissa Nur Yahya ada? Ya. Atau Pak Ari Firman? Ya, kalau tidak, saya mau tanya kepada teman-teman semuanya. Bisa dijawab ya. Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar mata kuliah metodologi penelitian? Yuk, siapa aja boleh silahkan memberikan pendapat. Dan apa harapan Anda di mata kuliah ini? 1 semester ke depan, pengen dapat apa? Yuk. Ini yang ringan-ringan dulu. Silahkan siapapun boleh berpendapat. Tidak ada pendapat yang salah. Halo, suara saya terdengar ya? Iya Pak. Silakan. Ya, Pak Agus, silakan Pak Agus. Baik Pak, punten sebelumnya saya belum begitu familiar dengan mata kuliah ini Pak. Mungkin tapi saya membaca-baca sedikit sebelum Jumit ini mungkin izin menjawab metode penelitian itu langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan analisis ya, menganalisis. Iya. Menganalisis data mungkin untuk menjawab suatu pertanyaan atau menguji hipotesis dalam sebuah studi, mungkin seperti itu Pak yang saya tahu. Baik, mengumpulkan data, langkah yang sistematis untuk menguji sebuah hipotesis. Betul ya? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain? Silahkan, siapapun boleh. Silahkan Bu Nora. Baiklah, izin Pak, izin menjawab. Ya, Menurut silakan. saya untuk metode penelitian sosial ini ialah pentingnya pendekatan ilmiah di mana kita bisa meneliti masalah dan mengumpulkan data sebagai wawancara seperti wawancara, survei, dan observasi. Tujuannya untuk mendeskripsikan fenomena penelitian sosial bertujuan untuk mengembangkan teori, memprediksi perubahan, dan memecahkan masalah sosial. Oke. Harapan saya ke depannya, semoga di 1 semester ini nilai mata kuliah ini saya bagus. Oke. Terus, amin. Ya, dan semoga saya bisa mengerti untuk kedepannya nanti untuk membuat laporan ilmiah. Baik. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Bu Anissa? Tadi belum berkenalan. Atau Pak Randi? Ya, metode penelitian ya Pak.
Sebenarnya saya udah familiar sih Pak dengan metode penelitian, karena sebelumnya saya udah pernah kuliah juga di Indo kan, udah belajar metode penelitian, jadi kayak belajar kuantitatif, kualitatif gitu. Terus tujuannya ya untuk membuktikan hipotesis. Harapannya ya lancar aja sih Pak, dapat nilai terbaik aja sih. Amin. Oke, terima kasih. Ya, jadi mata kuliah metodologi penelitian ini sebetulnya mempersiapkan kita untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, penelitian itu seperti yang tadi sudah teman-teman sebutkan. Penelitian itu upaya untuk menemukan masalah dan kemudian untuk menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi tertentu. Yang mana itu menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Nah, penelitian itu ada berbagai macam jenis ya. Secara umum dibagi menjadi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method, atau penelitian campuran. Kalau kuantitatif, itu yang data-datanya berupa angka. Kalau kualitatif, itu datanya berupa kata-kata. Terus kalau mixed method itu berarti gabungan antara keduanya. Baik, izinkan saya untuk sedikit memberikan insight ya seputar penelitian ya. Mungkin ada beberapa teman yang belum familiar dengan penelitian. Nah, jadi di sesi ini, sesi 2 ya, aktivitas belajar 2 dan 3 itu arahnya pada penentuan topik dan pencarian referensi penelitian. Yang mana nanti tugasnya rekan-rekan semuanya diarahkan untuk mulai memikirkan topik penelitian dan bagaimana mencari referensi penelitian. Itu di tugas 1 ada. Nah, penentuan topik ini merupakan tahap yang paling penting ya. Paling penting bagi seorang peneliti ya. Dan topiknya ini harus benar-benar yang bisa diteliti dan topiknya itu yang menarik bagi peneliti. Nah, oke, sebelum kita berbicara lanjut terkait dengan penentuan topik, mungkin saya mau memberikan sedikit insight ya, barangkali ada yang sudah pernah belajar tentang penelitian ya. Penelitian itu bisa dikatakan sebagai langkah-langkah yang sistematis ya, seperti tadi yang disampaikan ini. Ini di buku kalian ada ya pendapat dari Lady dan Ormond tahun 2015. Penelitian adalah proses sistematis. Sistematis itu berarti tersistem, terstruktur untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil analisis data. Jadi kita itu ketika melakukan penelitian itu berarti mengumpulkan data. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode-metode tertentu, dengan teknik-teknik tertentu. Kemudian hasil analisis tersebut diinterpretasikan atau ditafsirkan, yang tujuannya untuk menambah pengetahuan atau menyelesaikan permasalahan tertentu. Nah, penelitian itu, kalau Velin, Tripodi, dan Meyer itu mengatakan suatu cara yang sistematis untuk meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan. Jadi, yang namanya penelitian itu bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang tujuannya itu menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah dan menemukan kebenaran tersembunyi dan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Pada intinya dapat kita simpulkan bahwa penelitian itu adalah langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil analisis data. Ya. Nah, jenis penelitian itu dibagi menjadi 3,
yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Nanti saudara di dalam tugas ya, hasil akhir tugas mata kuliah ini kan membuat proposal penelitian. Nah, silahkan saudara nanti membuat proposal penelitian dalam bidang manajemen sesuai dengan konsentrasi ataupun prodi saudara ya. Boleh penelitian itu kuantitatif, kualitatif, boleh juga mixed method. Boleh bebas memilih salah satu. Nah, apa itu bedanya ya? Ini yang pertama, penelitian kuantitatif. Kuanti itu kan jumlah. Kuantitas itu jumlah ya. Penelitian kuantitatif itu pendekatan penelitian untuk menguji teori secara objektif dengan menganalisis hubungan antar variabel. Variabel itu adalah sesuatu yang menarik minat peneliti. Ada banyak variabel dalam penelitian, misalnya kalau dalam manajemen, kepuasan kerja, terus insentif, bonus karyawan, terus ada lagi misalnya lingkungan pekerjaan, job satisfaction, banyak itu namanya variabel. Sesuatu yang menjadi minat ya, yang akan diteliti oleh si peneliti. Nah, variabel dalam penelitian kuantitatif itu diukur menggunakan instrumen yang nantinya menghasilkan data numerik atau data yang berupa angka-angka. Nah, wujudnya penelitian kuantitatif itu seperti halnya kalau saudara melihat adanya survei. Survei atau kuesioner. Mungkin pernah ya membuat kuesioner atau mengisi kuesioner. Nah, kuesioner itu biasanya kan memuat pernyataan diikuti dengan sangat setuju, setuju, terus kemudian netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, kalau di penelitian kuantitatif itu datanya itu data numerik. Kok bisa? Karena itu biasanya dibuat skala. 1 sangat tidak setuju itu disimbolkan dengan 1, kemudian tidak setuju itu 2, netral itu 3, setuju itu 4, dan sangat setuju itu 5. Seperti itu. Dibuat survei. Yang kedua, datanya itu dari angka 1, 2, 3, 4, 5 itu dianalisis dengan teknik statistik. Biasanya pakai SPSS atau pakai Smart PLS. Saya yakin di mata kuliah sebelumnya, mata kuliah statistika sudah pernah dibahas terkait dengan hal ini. Itu kuncinya adalah datanya itu berupa angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Seperti itu. Itu untuk kuantitatif. Lalu apa bedanya dengan kualitatif? Kalau kualitatif itu bertujuan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Nah, berbeda dengan kuantitatif, kalau kualitatif itu cenderung wujudnya adalah kata-kata ataupun objek pengamatan. Nah, datanya itu biasanya diambil dari lapangan dalam konteks yang alami, seperti itu. Dan menekankan interpretasi makna oleh peneliti. Lalu kalau mixed method itu menggabungkan. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Bisa jadi contohnya seperti ini. Kita ngambil data terkait untuk melihat kecenderungan atau niat perusahaan untuk mengadopsi AI itu pakai survei. Tapi dari survei itu dirasa kurang meyakinkan. Maka kita bisa tambahkan dengan misalnya wawancara dengan pimpinan perusahaan, wawancara dengan karyawan. Nah, itu termasuk mixed method seperti itu.
Nah, ini untuk strategi penelitiannya, kalau kuantitatif itu bisa pakai experimental design atau desain eksperimen, ya, percobaan eksperimen. Bisa juga non-experimental design, biasanya pakai survei. Nah, biasanya kalau mahasiswa S1 itu lebih senang pakai survei karena mudah ya, membuat kuesioner kemudian disebarkan lalu dianalisis menggunakan SPSS, itu lebih mudah. Nah, kalau kualitatif itu bisa dilakukan dengan case study, narrative research, fenomenologi, mengamati fenomena tertentu, atau dengan etnografi itu biasanya kaitannya dengan penelitian budaya, bisa juga dengan mixed method. Tetapi biasanya kalau di riset-riset bisnis maupun manajemen, itu biasanya akan banyak menggunakan metode kuantitatif, khususnya adalah survei. Ya, jadi silahkan teman-teman nantinya memilih mau menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Kalau saya pribadi, kebetulan bidang saya kebanyakan menggunakan kuantitatif, ya saya lebih seneng kalau misalnya teman-teman nanti menulisnya penelitian yang kuantitatif. Tetapi kalau mau kualitatif atau mixed method, ya sebisa saya insya Allah saya akan bantu untuk memberikan arahan seperti itu. Itu sedikit dari saya terkait dengan overview seputar penelitian dan juga pendekatan penelitian. Halo, selamat malam Pak Heri Suharyanto, selamat bergabung. Selamat malam, Pak. Apakah suara Ya, saya terdengar? terdengar Bapak, silahkan bisa memperkenalkan diri dari mana, kemudian sekarang ini sibuk bekerja atau seperti apa, silahkan Bapak. Mohon izin, perkenalkan nama saya Heri Suharyanto. Saya dari Waikanan, Lampung, Pak. Oh, Mahasiswa dari manajemen. Lampung. Baik. Saat ini bekerja atau seperti apa, Pak? Ya, saya bekerja di sebuah sekolah di sini, Pak. Sebagai guru kah atau? Ya, administrasi aja. Oke, baik. Ya, semoga nantinya perkuliahannya lancar ya. Aman ya, Pak, bisa mengikuti perkuliahan di UT sejauh ini? Sejauh ini aman, Pak. Oke, Mohon maaf baik. ini tadi agak telat, Pak. Tidak masalah ya, yang penting nanti bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Ya, baik. Terkait seputar penelitian yang tadi saya sampaikan ada 3 metode ya. Tadi ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Kira-kira apakah teman-teman di sini adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, kita diskusi ringan-ringan aja untuk pertemuan pertama ini. Belum ke membedah proposal, belum membedah proposal yang ditulis teman-teman. Harapannya nanti setelah perkuliahan ini kita bisa menemukan ide bersama-sama terkait apa yang mau ditulis. Ada pertanyaan atau aman? Ya, silahkan Pak Agus. Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak. Ya, Mungkin saya mau menanyakan terkait contoh-contohnya, Pak. silakan. Ya, contoh-contoh pendekatan kualitatif itu seperti apa? Mungkin biar saya Baik. lebih ada pencerahan gitu, Pak. Untuk Terima kualitatif ya. kasih. Sama 3 yang itu, Pak, yang 3 itu. Oke. Terima kasih, Ya, Pak. baik. Terima kasih. Ya, jadi gini, kalau kuantitatif, Pak Agus apakah pernah mengisi survei? Pak Gimana, Agus, Pak? Gimana, Pak? Iya, pernahkah Bapak mengisi kuesioner, mengisi angket? yang kayak gimana ya, Pak? Mohon Ya, maaf. angket misalnya gini, sebentar. Di contoh angket. Google Form, pernah ngisi? Oh iya, betul pernah, Pak. Ya, seperti itu. Sangat setuju, setuju, tidak setuju. Itu pernah ngisi? Siap pernah, Pak. Ya,
Itu contoh dari penelitian kuantitatif. Jadi begini, saya beri contoh nih. Misalnya, ini ada angket, ada pertanyaan. Terus di pertanyaan itu kita disuruh memilih satu hal yang kita itu menurut kita tepat. Ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pernah ya, Bapak? Ya, pernah, Pak. Pernah. Siap. Ya. Ini kan kayak sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini sebetulnya kan bisa di-scoring. Kalau dari perspektifnya, dari sudut pandangnya si peneliti, sangat setuju ini 5. Nilainya 5. Saya gambarkan aja di sini. Ya. Saya gambarkan. Sangat setuju itu 5. Setuju itu 4. Ragu-ragu itu 3. Tidak setuju itu 2. Sangat tidak setuju itu 1. Nah, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini masing-masing diwakilkan oleh angka. Angka 5, angka 4, angka 3, angka 2, dan angka 1. Nah, ini menunjukkan kalau penelitiannya itu adalah penelitian kuantitatif. Karena datanya itu dikuantifikasi, diangkakan. Paham ya, Bapak? Siap, Ya. paham, Pak. Ya, sebagai contoh, misalnya si peneliti itu ingin meneliti terkait dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini variabel. Kepuasan kerja itu dipengaruhi misalnya faktor lingkungan kerja. Kemudian rekan kerja. Terus kepemimpinan atasan. Misalnya kita mau melakukan penelitian, apakah lingkungan kerja, rekan kerja, dan kepemimpinan atasan itu mempengaruhi kepuasan kerja, maka ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan catatan apabila ini dilakukan melalui survei, yang mana survei itu menggunakan instrumen yang seperti ini. Sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju itu diangkakan dari 5 ke 1. Nah, nanti hasil angka ini kemudian akan di-run datanya, akan dianalisis menggunakan statistik, menggunakan regresi, gitu. Regresi linier, untuk melihat apakah lingkungan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Apakah rekan kerja itu juga mempengaruhi kepuasan kerja, dan apakah kepemimpinan atasan juga mempengaruhi kepuasan kerja. Ini nanti pakai regresi linier untuk namanya menguji hipotesis, menguji dugaan. Seperti itu. Nah, kalau kuantitatif itu fungsinya adalah melakukan pengujian hipotesis menggunakan alat statistik. Lalu apa bedanya dengan penelitian kualitatif? Kalau kualitatif, kita itu mengeksplorasi, kita mengeksplor. Jadi kita tidak pakai survei, tetapi kita mengeksplorasi yang nantinya datanya itu berupa data yang sifatnya adalah data kata-kata.
Nah, biasanya kualitatif ini dilakukan melalui wawancara atau interview. Contoh nih, kita mau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kita tanya, misalnya pada 10 orang, 10 orang karyawan suatu PT misalnya. Kita wawancarai. Apa saja sih yang menurut mereka itu mendorong mereka puas bekerja di situ, tidak resign, tidak keluar. Oh, misalnya dari 10 orang itu terkumpul data berbagai macam. Oh, yang membuat saya puas kerja di situ karena gajinya besar misalnya. Yang kedua, gajinya cukup, dekat rumah, terus bosnya baik, terus kemudian lingkungan kerja tidak toksik, terus ada pensiun misalnya, dan lain sebagainya. Ada fasilitas kesehatan, kerjanya fleksibel, misalnya, dan lain-lain. Nah, dari data ini yang terkumpul banyak sekali data ini, kemudian kita bisa memetakan satu persatu. Oh, orang dari 10 orang karyawan suatu PT ini puas kerja karena misalnya karena ada hampir semua 100% menyatakan karena kerjanya fleksibel. Oh, karena gajinya besar dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang bisa kita lakukan untuk yang penelitian kualitatif. Kalau kualitatif itu fokusnya pada sebentar ini kok malah hilang ya keyboard saya itu. Oh ya, whiteboardnya. Fokusnya pada kata-kata. Ini kemudian data ini disimpulkan. Seperti itu. Nah, kalau mixed method gimana? Mixed method itu menggunakan dua-duanya. Baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Oh, misalnya kita mau share kuesioner kepada 500 orang. Dari 500 orang itu diminta untuk ngisi kuesioner. Diminta untuk ngisi angket. Terus kemudian 5 orang diantaranya kita hubungi lebih lanjut untuk diwawancarai. Maka itu sudah tergolong mixed method. Begitu Pak Agus, ada lagi yang mau ditanyakan atau silakan kalau belum jelas bisa dikonfirmasi. Siapa? Terima kasih, cukup jelas, Pak. Baik, ini ada yang raise hand, Pak Johan. Silakan Pak Johan. Ya, malam Pak, izin. Silakan. Saya jadi muncul pertanyaan baru nih Pak, dengan contoh Bapak beri ini Pak. Jadi mohon dikoreksi ya Pak kalau salah. Jadi Silakan. Saya melihatnya itu seperti bias dan situasional Pak. Contohnya kita mau menilai kepuasan kerja Pak. Mungkin di bulan ini karyawan yang kita survei itu dia puas Pak kerjanya karena mungkin bosnya lagi baik gitu, lagi banyak dibutuhin atau insentifnya gede gitu bulan ini. Tiba-tiba di bulan depan si karyawan yang kita survei tadi itu semuanya tidak puas Pak. Bisa jadi bosnya berubah jadi galak gitu, lingkungannya menjadi toksik gitu. Nah, artinya yang kita survei sebelumnya ini itu semuanya salah Pak gitu. Nah, jadi saya mohon bantu penjelasannya Pak tentang hal ini. Ya, baik. Terkait dengan penelitian itu kan biasanya dalam bab 3 ya, dalam metode itu biasanya kita state bahwasanya penelitian itu dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Misalnya nih, Bapak melakukan penelitian di PT X, YZ misalnya. Di PT X, YZ di tahun 2025. Kebetulan pimpinannya itu oke. Bagus, lingkungan kerjanya bagus. Tetapi 3 tahun kemudian 2028
pimpinannya ini sudah tidak lagi menjabat, digantikan pimpinan yang tidak oke. Lingkungannya jadi jelek. Maka memang penelitiannya itu kita hanya berfokus pada periode tertentu. Maka di dalam artikel, di dalam laporan kita sebutkan bahwasanya oh ini mengukur kepuasan kerja karyawan pada periode tahun sekian. Sehingga bisa jadi di periode tahun 2028 itu ketika ada orang yang melakukan penelitian di skop yang sama, di lingkungan yang sama, tetapi waktunya beda, itu juga akan berubah. Maka yang namanya penelitian itu pada dasarnya membuat ilmu pengetahuan semakin berkembang. Karena apa? Karena dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan-perubahan. Begitu Bapak. Jadi prinsipnya seperti ini. Sebagai contoh kita melakukan setiap lembaga itu biasanya kan melakukan penelitian juga secara tidak langsung. Sebagai contoh kalau kampus ya, kampus UT lah katakanlah. Kampus UT itu di akhir itu biasanya ngasih survei kepada mahasiswa, survei kepuasan terkait dengan bagaimana layanan bantuan belajar seperti tuton. Nah, Bapak bisa ketika melakukan penelitian terkait dengan tutorial Metopen, metodologi penelitian. Tahun ini dengan tahun depan itu pastinya berbeda. Karena apa? Objek yang diteliti juga berbeda. Orang-orang yang melakukan tutorial kan juga beda, tutornya beda. Terus kemudian orang yang ditutori mahasiswanya juga beda. Periode waktunya berbeda. Ya, itu bukannya bias tetapi itu memang penelitian itu seperti itu, berbatas pada waktu. Maka ketika ada orang yang melakukan penelitian di periode-periode berikutnya, maka bisa jadi hasilnya berbeda. Karena bisa jadi faktor-faktor penyebabnya berbeda. Begitu Pak Johan. Ada yang mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Baik, terima Cukup, Pak. kasih Pak. Oh ya, cukup ya. Paham Pak. Ya. Ya. Teman-teman semuanya, apakah sudah mulai terpikirkan? Ini kan nanti ada tugas untuk menyusun mulai memikirkan ide penelitiannya itu apa? Apakah sudah ada yang ada ide seperti itu? Bu Laila, apakah sudah ada ide, kepikiran nanti mau meneliti apa begitu? Pak, izin Pak tanya lagi. Pak, ini Ya. Johan Pak. Idenya Ya, silakan. ini semuanya tentang tingkat kepuasan gitu ya Pak? Enggak, bebas. Ya, makanya nanti saya ajari cari ide yang bagus seperti apa. Kita bisa gunakan AI ya. Oke, di kelas saya nanti Anda boleh pakai AI asalkan jangan mentah-mentah dari AI, tetapi Anda paraphrase. Sepakat ya? Halo? Sepakat, Pak. Oke, Sepakat. boleh. Brainstorming pakai AI boleh ya. Asalkan diparaphrase. Dan nanti di akhir itu ada uji similaritas dari UT ya untuk itu. Ya, baik. Kita akan masuk ke agenda inti yaitu tentang penentuan topik penelitian. Ya, menentukan topik penelitian itu mudah-mudah susah. Tapi yang penting adalah kuncinya Anda memilih topik penelitian itu yang benar-benar membuat Anda itu tertarik sehingga tidak merasa terpaksa. Nah, saya akan putarkan sebuah lagu ya. Kita coba untuk menggali makna dari lagu itu untuk nanti kita terapkan di dalam ada kaitannya itu dengan penyusunan topik, penemuan topik ya. Silahkan bisa menyaksikan ini lagu dulu. Mungkin ada yang pernah mendengar lagu ini. Suaranya terdengar ya? Di saya nggak kedengaran Pak.
Oh begitu, belum ada sebentar suaranya Pak. saya ulangi share-nya. Oh ini include sound. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Terdengar, Pak, terdengar. Ya, Oke. Silahkan dinikmati musiknya. Sebentar. Ini nanti ada kaitannya dengan pembahasan. Oke, ada yang tahu lagunya? Pernah dengar atau familiar mungkin ada di sini penyanyi dangdut? Lagu Lesti, Pak. Siapa? Tahu. Lesti Tahu. Kejora bukannya? Lesti Kejora. Itu Happy Asmara. Tahu? Tahu, Pak. Oke. Ada yang familiar dengan lagunya? Ya. Apa artinya lagunya itu? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Ya, Apa Pak. lagunya itu? Artinya apa? Yo, siapa yang mau sharing-sharing? Pak Johan? Ya Pak. Jadi saya komentarkan lagunya dulu ya Pak. Tadi saya juga ikut goyang. Dan kalau menurut saya sih yes Pak, untuk penyanyinya. Nah kemudian untuk lagunya, jadi kalau kita tertarik dengan gadis pendiam itu berbeda dengan janda kembang Pak tadi Pak dia bilang. Jadi kita tuh, jadi saya tangkap saya komparasikan dengan mata kuliah ini. Dia ini sebenarnya melakukan survei ya Pak. Kalau mau deketin wanita yang pendiam itu berbeda dengan si janda yang lincah mungkin kali ya Pak. Jadi kita tuh harus ikutin bangun kesamaan, jangan terlalu agresif bisa jadi gitu Pak. Jadi kita lihat dari jauh, kita senyumin, kalau dia balik senyum artinya dia tuh suka gitu ya Pak. Nah artinya si Happy Asmara itu atau pencipta lagu ini sudah melakukan survei sebelumnya. Cuman di sini yang saya sampaikan tadi ini bias Pak, karena tidak semua wanita cantik yang pendiam itu suka dengan beginian Pak gitu. Ada yang suka dengan yang agresif gitu ya Pak. Oke. Itu aja sih. Baik, kawan-kawan. Oke, yang lain, Pak Heri. Kalau saya mungkin singkat Pak ya, jangan tergesa-gesa gitu mungkin ya. Jangan tergesa-gesa. Oke. Yang lain dari ibu-ibu, Bu Laila. Nggak tahu lagi Pak, nggak suka dengerin lagu itu. Oke, Ibu Nora. Ada pendapat? Oh, sebelum saya berikan clue-nya itu apa gitu. Halo Bu. Silahkan Bu Nora. Izin Pak, mungkin dari arti lagunya itu kalau kita ingin melihat seseorang di apa ya, kayak jangan tergesa-gesa seperti itu Pak. Oke. Ya baik, ini ada hal yang relate yang sesuai dengan apa yang akan kita bahas terkait dengan penentuan topik penelitian. Whiteboard-nya terlihat, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu, whiteboard-nya terlihat nggih? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Ya, penelitian itu kan yang terpenting adalah topik. Nah, topik ini menentukannya juga nggak sembarangan. Kita harus tahu yang dinamakan sebagai fenomena penelitian. Fenomena penelitian atau juga gap. Gap itu adalah masalah. Kesenjangan antara yang seharusnya
dengan yang terjadi. Idealnya, dan ini adalah realitanya. Jadi penelitian itu hendaknya kita bisa menangkap fenomena, menangkap gap atau masalah. Masalah penelitian itu apa? Kesenjangan antara yang seharusnya terjadi atau idealnya dengan yang terjadi atau realitanya. Nah, apa kaitannya dengan lagu Ikan Dalam Kolam? Saya pengen Anda itu mengingat-ingat terus ketika nanti membuat atau mencari topik penelitian itu, pastikan kamu tahu dulu masalahnya. Dari masalah itu kita bisa menentukan teorinya yang akan ditulis di bab 2 dan juga metodenya yang ditulis di bab 3. Nah, topik fenomena dan lain sebagainya ini ada di bab 1. Mohon maaf Pak Ridho, bisa di-mute suaranya. Ini bocor audionya. Baik, terima kasih. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Kalau kita mau lihat ikan di dalam kolam, ibaratnya di kolam itu kalau kita lihat kolamnya itu keruh, kolamnya itu tidak bisa terlihat kotor, itu ikannya bisa terlihat dengan jelas atau enggak? Tidak. Maka kalau kita ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Jadi ikan ini ibaratnya adalah fenomena. Ibaratnya masalah penelitian. Kita bisa menemukan, oh itu adalah masalah kalau kita benar-benar tahu akar permasalahannya. Logikanya seperti halnya ikan di dalam kolam, pengen lihat ikan di dalam kolam ya harus dilihat dengan kolam yang jernih. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Jadi kalau misalnya di air yang keruh atau air yang bergelombang, itu kita tidak bisa melihat apakah itu di situ ikan lele, ikan nila, ikan mujair atau yang lain. Itu tidak bisa terlihat. Makanya kita bisa melihat ikan kalau di yang tenang. Kita bisa melihat masalah itu kalau kita bisa melihatnya dengan kacamata yang bersih. Begitu. Ya. Terus kaitannya apa dengan teori dan metode? Kalau kita sudah tahu fenomena, sudah tahu masalahnya, maka kita bisa menerapkan teori dan metode yang tepat. Kalau dulu ketika saya menyusun skripsi, dosen saya sering bilang, kalau kita melakukan penelitian, itu ibaratnya kita mencoba untuk mengusir musuh. Kita berperang. Di bab 1 itu kita ceritakan masalah peperangannya itu dilatar belakangi oleh apa. Masalah kok bisa muncul peperangan itu kenapa? Diurai itu masalahnya apa, fenomenanya apa. Baru di bab 2 di landasan teori kita tahu, kita mencoba mendefinisikan, oh musuh saya dalam peperangan adalah A, B, C, dan seterusnya. Baru yang di bab 3 itu kita merakit senjatanya. Karena senjata itu juga harus yang ampuh supaya bisa mengalahkan musuh. Logika lain seperti halnya seorang dokter mengobati penyakit pasien. Bab 1, bab pendahuluan itu dokternya akan menguraikan, akan melihat masalahnya. Oh, si pasien ini ada gejala-gejala misalnya
ada apa namanya, kulitnya itu gatal-gatal. Maka dihubungkan dengan teori, apa kira-kira penyebabnya gatal-gatal itu? Gatal-gatalnya apakah karena jamur atau apakah karena yang lain? Baru di bab 3 ini kita rencanakan treatment untuk mengatasi jamur, mengatasi gatal-gatal itu apa. Jadi kalau kita nggak tahu ikannya, ya, kita nggak tahu masalahnya itu dengan jelas, maka metode sehebat apapun itu tidak bisa ampuh untuk mengatasi masalahnya. Jadi ibaratnya ini adalah senjata, pastikan senjatanya itu adalah yang ampuh. Pisau itu harus pisau yang benar-benar tajam. Maka kalau di lagu tadi, bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Baratnya ketika Bapak Ibu mau mendekati seorang gadis misalnya, ada gadis yang pendiam, maka caranya beda dengan yang dia itu ekstrovert. Nah, kalau pendiam itu pun kita harus mengamati dulu kira-kira dia itu celah untuk masuk ke ruang hatinya seperti apa. Ya jangan malah dia itu pendiam tetapi kita agresif mendekati terus, meneror terus dengan ngechat tiap hari. Itu susah. Beda dengan kalau kita mendekati ekstrovert. Kalau ekstrovert ya kita ajak ngobrol terus, kita kasih tahu berbagai macam hal tentang hidup kita, ya udah oke begitu. Beda treatmentnya. Baik itu yang pendiam dengan ekstrovert berbeda. Maka dalam penelitian juga itu. Kita harus tahu akar permasalahannya dahulu, baru kemudian kita memikirkan teori apa yang bisa digunakan dan metode apa yang bisa digunakan. Jadi teori dan metode itu yang kayak kuantitatif, kualitatif, dan mixed method ini adalah konsekuensi. Ya kita harus tahu penyakitnya apa dulu, baru kita bisa ngasih obat seperti itu. Itu ya. Jadi kalau kita mau melihat topik penelitian, itu seperti melihat ikan di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Kita harus tahu betul-betul masalahnya itu apa. Baru kita menentukan metode dan juga teori yang tepat. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan mempraktikkan bagaimana caranya untuk kita menggunakan AI untuk menentukan topik penelitian. Ya, Bapak Ibu, apakah familiar dengan GPT? Halo? Ya, familiar, Pak. Ya, jangan hanya pakai ChatGPT, tapi coba Anda search Scholar GPT. SCHOLAR GPT. Scholar GPT. Nah, apa bedanya Scholar GPT dengan ChatGPT biasa? Kalau Scholar GPT ini nanti akan mencari respon-respon, mencari data, kan AI itu mengcrawling data ya, mengcrawling data dari berbagai macam sumber. Kalau Scholar GPT itu datanya bersumber dari artikel-artikel penelitian. Jadi dia akan mengakses Google Scholar, PubMed, dan lain-lain. Bapak Ibu nanti kalau untuk mencari referensi bisa pakai yang namanya Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini ada berbagai macam artikel. Bapak Ibu bisa search baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sebagai contoh saya tulis job satisfaction. Nah, ini bisa muncul artikel-artikel terkait dengan itu. Nah, Scholar GPT ini nantinya kita bisa treat ya sebagai mitra kita untuk berdiskusi seputar topik penelitian. Ya, nantinya
kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama GPT untuk minta dicarikan topik penelitian. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa mengajak GPT untuk memposisikan diri sebagai misalnya mentor di bidang penelitian. Nah, saya kasih contoh prompt-nya. Misalnya, posisikan dirimu sebagai seorang mentor di bidang penelitian, mentor penelitian ya, seorang mentor penelitian di bidang manajemen. Nah, manajemen ini bisa Bapak Ibu spesifikkan sesuai dengan konsentrasinya Bapak Ibu. Misalnya kita arahkan ke manajemen sumber daya manusia. Nah, ini posisikan dirimu sebagai seorang mentor penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia. Bantu saya untuk menemukan ide-ide penelitian. Yang relevan dengan itu. Dengan manajemen SDM. Misalnya dengan berfokus pada isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Nah, ini AI-nya sedang berbicara dengan Seeder AI. Ini sedang crawling data dari job satisfaction. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat beberapa hasil penelusuran literatur ya, kaitannya dengan MSDM. Nah, ini ada beberapa ide ya dari Scholar GPT yang bisa Bapak Ibu mulai eksplor lebih lanjut. Nah, ini misalnya terkait dengan digitalisasi dan transformasi human resource, kemudian remote and hybrid work, gig economy and platform work, talent war, dan digital skills gap, kesejahteraan karyawan, dan isu regulasi dan perlindungan kerja. Nah, ini apa namanya, bahkan Bapak Ibu sudah diberikan beberapa ide-ide penelitian terkait dengan MSDM. Sebagai contoh, misalnya digital human resource itu pengaruh digitalisasi HR terhadap kinerja karyawan atau yang lain. Ini banyak sekali ide-ide yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini bahkan diberikan contoh juga judul penelitian yang siap pakai, beserta ini sumber-sumber yang mendasari itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah di perkuliahan Metopen ini silahkan Bapak Ibu eksplor berbagai hal dan kita tidak membatasi oh jangan pakai AI dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu pakai AI. Akan tetapi gunakan AI hanya sebagai mitra untuk brainstorming. Jangan minta AI untuk menuliskan. Jadi gunakan AI untuk diskusi seperti ini. Jadi jangan nantinya hasil ini seperti ini lalu copy paste di forum diskusi atau copy paste di proposalnya Bapak Ibu. Nah, itu tidak boleh. Jadi tolong gunakan AI ini untuk mitra diskusi, untuk diskusi dengan kita seperti itu untuk menunjukkan oh ini loh apa namanya gagasan yang bisa diangkat untuk penelitian seperti itu. Begitu ya. Terus apa namanya kita bisa pilih salah satunya misalnya pengaruh HR digitalization terhadap kinerja karyawan. Kita bisa tanyakan ke Google Scholar kira-kira
apa yang mau dibahas, variabelnya apa, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Kemudian di sini juga sudah diberikan referensi-referensi yang bisa digunakan. Nah, ini Bapak Ibu bisa di-share, bisa dilihat seperti itu. Atau bisa juga cari-cari di Google Scholar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Adakah pertanyaan? Atau kita diskusi-diskusi lah. Silahkan. Ini tugas kita nantinya akan menemukan topik penelitian untuk menjawab tugas 1. Silahkan, time is yours. Silahkan kalau mau diskusi, mau tanya-tanya apa yang dibingungkan dari tugas ya. Ini kita masih ada banyak waktu ini. 2 jam kan ya untuk dari UT itu. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Ini mengenai perkuliahan di metode penelitian. Iya. Ini jujur secara pribadi saya masih kurang paham nih, Pak. Soalnya kan dari sesi-sesi yang lain selama mengikuti tutor ini agak berbeda. Dari untuk absensinya, terus untuk mengikuti mata perkuliahan, dan juga metode penilaiannya gimana. Ini mungkin bisa diterangkan sedikit, Pak. Soalnya dari kemarin saya agak bingung, Pak. Di sesi pertama ini punya saya, kalau di tutor yang lain itu kan ada kayak absensi, kehadiran, sedangkan di sini nggak ada itu, Pak. Terus masuk sesi 2, web 1. Oke. Saya sudah ini muncul ini? Ya, sudah, Pak. Ya, di kamu ada? Sesi 1 ada. Oke. Ya, kalau sesi 1 itu kemarin memang fokusnya adalah saudara menyimak dan membaca materi yang ada di sini. Dan cukup mengisi terkait dengan perkenalan. Ya, baik. Tidak ada kehadiran dan hanya membaca panduan mata kuliah. Seperti itu. Ya. Nah, untuk kehadiran itu ada di sesi 2. Nah, ini sesi 2 ada materi, kemudian di tutorial webinar ini saudara klik attendance. Nah, ini bisa klik ini yang sudah hadir. Atau saya saya absen aja ya. Ini yang hadir siapa aja ini? Pak Heri ada ya, present. Soalnya dibantu, mungkin khawatirnya gini, Pak. Soalnya kan di mungkin pengalaman saya sebelum-sebelumnya itu ada mengikuti kayak hadirannya, kalau nggak ada kita kan otomatis nilainya berkurang, Pak. Sedangkan kami kan mungkin berharapnya nilainya bisa baik di semester kedepannya lagi. Baik, kalau ini tadi Anda sudah pada ini belum, checklist ini belum? Di mana tuh, Pak? Izin, Pak. Di sesi 2. Sesi 2. Ini sesi 2. Ya, Pak. Aktivitas belajar 3 di sini. Di aktivitas belajar 2, maaf. Oh, 2. Terus ada attendance. Ya. Sudah kamu klik? Sudah, Pak. Ya. Nah, itu diisi. Bisa diklik tidak? Nggak ada opsinya, Pak. Nggak ada opsinya. Oh, berarti ini yang ngeklik saya. Saya absen aja. Pak Heri ada? Ada, Pak. Bu Rosma ada? Cika ada? Ari ada? Tina Dwi Agustin ada? Agus Maulana ada? Ridho Pratama ada? Zuni Azari ada enggak ya? Tolong, ini saya nggak bisa ngecek. Oh, ini partisipannya. Ada enggak? Nggak ada.
Terus Yusnida ada enggak? Ahmad Zaran Yatmoko ada? Ada. Nora ada, Laila ada, Raffi ada, Anissa ada, Johan Senima ada, Anissa Sif. Dah ya. Nah ini di sini sudah terrecord. Ya Pak. Begitu. Sudah ya, clear. Baik, untuk. terima kasih Pak. Ya ini presensinya hanya untuk webinar. Nah kemudian Bapak Ibu untuk di sesi ini ada tugas nanti di aktivitas belajar 3. Nah tugasnya itu dibuka hari ini tanggal 20 sampai Senin tanggal 4. Ini Bapak Ibu punya waktu 2 minggu untuk penyelesaian tugas ini. Nah tugasnya ini sebetulnya saling berketerkaitan dengan yang Bapak Ibu kemarin sudah pelajari. Nah ini ya, jadi untuk Metopen ini ada beberapa sesi ya. Ada 8 sesi sebetulnya, tapi di setiap sesi itu ada 1 sampai 2 kegiatan belajar atau aktivitas belajar. Nah sesi 1 Bapak Ibu kemarin sudah ya, itu belajar mandiri, itu sudah. Yang kedua hari ini kita to web ya. Terus ada tugas 1, itu sesi 2. Terus yang sesi 3 itu tuton. Tuton itu diskusi, besok ada diskusi. Kemudian ada tugas 2. Terus sesi 6 itu ada to web dan tugas 3. Sesi 5 hanya melanjutkan tugas dan sesi 4 itu to web dan tugas 4 serta ada to web lagi ini 4 jadi to webnya 4 kali. Nah, di sini Bapak Ibu ada tugas. Yang pertama itu kemarin ya, yang kemarin belajar mandiri, mempelajari skenario pembelajaran dalam orientasi mata kuliah, berarti yang ada di sini. Terus mempelajari panduan metodologi penelitian tentang ketentuan pembelajaran dan kaidah penulisan proposal, ini sudah. Terus mengerjakan tugas pendahuluan memilih artikel, ini saya asumsikan Bapak Ibu sudah mencoba mencari seperti itu. Nah, terus yang berikutnya tugas 1 itu yang mulai sekarang itu merumuskan masalah dan topik dan membuat judul proposal penelitian. Nanti Bapak Ibu akan ada tugas untuk membuat judul proposal penelitian. Yang kedua, mencari, membaca dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi, 5 artikel dan 5 buku pendukung penulisan proposal penelitian. Jadi tolong nanti Bapak Ibu mencari 5 artikel dan 5 buku ya sesuai dengan ini dan membuat kerangka karangan penulisan proposal penelitian. Nanti ada formatnya kalau tidak salah. Terus di tugas 2 besok itu memperbaiki perbaikan tugas 1. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengupload tugas 1 di sistem e-learning, insya Allah akan saya beri perbaikan, beri komentar masukan ya. Kemudian nanti diperbaiki di tugas 2. Nah, perbaikan tersebut itu akan dikembangkan menjadi kerangka karangan. Yang kemudian di tugas ketiga itu akan mengunggah draft proposal. Proposalnya itu akan diberikan masukan seperti itu. Nah, untuk to web itu nantinya akan berfokus pada ini panduan penulisan proposal dan juga diskusi terkait dengan proposal. Nah, kalau di sekarang itu kan kita menentukan topik dan referensi penelitian nih. Jadi tadi saya berikan masukan terkait dengan bagaimana menemukan topik penelitian yang relevan dengan studi Bapak Ibu ya. Terus referensinya yang baik seperti apa. Terus nanti Bapak Ibu akan dapat tugas 1. Tugas 1 selama 2 minggu. Nah, tugasnya itu apa? Bapak Ibu bisa ngecek di sini. Membuat 1 topik penelitian. Mencari, membaca dan merangkum, mencatat minimal 10 referensi. Referensinya 5 tahun terakhir, 5 diantaranya jurnal dan
buku. Seperti itu. Baru kemudian membuat kerangka proposal atau outline berdasarkan topik penelitian dan referensi yang sesuai. Nanti Bapak Ibu unggah secepatnya saja, misalnya sudah jadi ya tidak usah nunggu tanggal 4, langsung dikumpulkan aja, nanti saya akan berikan masukan. Nah, kemudian nanti di sesi 3 itu Bapak Ibu ada sistematika proposal penelitian. Nah, ini ada materi, contohnya juga, contoh sistematika proposal yang baik seperti apa. Kemudian nanti ada diskusi, jika Bapak Ibu hendak berdiskusi. Terus ada aktivitas belajar 5, itu berupa tugas. Nah, nanti di webnya, web ini akan berfokus pada format penulisan. Format menulis proposal itu yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, nanti akan dijelaskan di tugas di web ini. Web sesi berapa ya ini? Ya, di sesi ini. Ini judulnya salah ini ya, harusnya format penulisan karya ilmiah. Itu di web kedua nanti membahas tentang format penulisan karya ilmiah. Jadi intinya Bapak Ibu step by step ya mengikuti apa yang ada di aktivitas belajar ini. Insya Allah saya akan update semuanya Bapak Ibu. Kalau ada masalah apapun silahkan bisa disampaikan kaitannya dengan Metopen ini di grup WhatsApp yang sudah kita bentuk. Jangan malu-malu. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Ya. Silahkan jelas nggih Bapak Ridho. Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Oke. Baik, berikutnya Pak Agus Maulana, silakan Bapak. Baik Pak, mohon izin Pak. Sebelumnya Silakan. untuk grup ini saya belum masuk. Grup WA. Mm-mm. Oke, saya masukkan. Apa saya kasih linknya? Atau tolong teman-teman yang bisa sharing linknya ke room chat. Belum masuk. Tapi saya sebetulnya sudah ini ya, sudah invite Anda di ini ya, grup apa namanya yang di itu. Oh ya mungkin nomornya beda Pak. Sekarang pakai nomor yang baru Pak. Oh ya, oke. Minta tolong salah satu di ini kirimkan linknya. Ya, punten Pak. Ya Pak, tunggu. Oke. Tunggu Pak. Ya, siap. Oke. Ya di WAG silakan boleh diskusi apapun seputar Metopen ya. Insya Allah saya berusaha untuk merespon. Silakan kalau ada pertanyaan, mumpung masih awal nanti daripada bingung dan lain-lain silakan ditanyakan. Apapun itu. Nah itu Pak Heri sudah ngechat di grup tentang chat WA-nya. Makasih Pak Heri. Ada pertanyaan? Maaf Pak, mungkin saya Pak ya. Siapa? Sudah Silakan. Di sini saya baca itu syarat kelulusan ada nilai similarity hasil dari cek plagiasi di bawah 30% Pak ya. Iya. Itu nanti kita ngeceknya setelah terakhir atau kita bisa cek di awal Pak? Ya, baik. Jadi nanti untuk ceknya itu di akhir. Jadi setelah Bapak Ibu mengunggah proposal ya, proposal yang terakhir dari tugas 4. Nah, itu pengecekannya itu ada di sesi 8. Itu ada alat khusus dari UT yang akan digunakan untuk itu ya. Di ini ya, di aktivitas belajar 14 di proposal final. Saya izin untuk share screen coba. Nah ini di aktivitas belajar 14, saudara mahasiswa dalam kegiatan belajar ini merupakan akhir dari rangkaian kelas metodologi penelitian. Periksa kembali dan pastikan proposal yang saudara unggah sesuai dengan kaidah penulisan artikel dan memiliki tingkat plagiasi kurang 30%. Nah ini nanti ada pengecekan. Pengecekannya itu nanti kalau tidak salah akan di-upgrade oleh tim UT di sini. Nanti info lebih lanjut perkembangannya akan saya share di WAG. Begitu nggih.
Jelas, Bapak? Ya, Pak. Ya, intinya adalah Bapak Ibu jangan plagiat, jangan copy paste, jadi paraphrase bener-bener ya. Kalau itu apa namanya pakai AI atau pakai sumber itu silahkan diparafrase. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin terkait dengan tugasnya? Ya, kalau tidak Pak, ada Pak, saya satu lagi, akan Pak. silakan. Untuk penentuan topik itu hari ini atau di selanjutnya, Pak? Ya itu, posisi 2 minggu. Kan topiknya ditentukan dari tugasnya itu toh. Tugas 1 itu loh. Tugas 1 itu kan maksimal deadline-nya adalah pada tanggal 4 ya, di situ. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, saya tidak akan nodong topiknya satu-satu hari ini enggak. Tapi ya dipikirkan ya, namanya mencari ikan di dalam kolam itu kan ikannya tidak bisa langsung dijernihkan langsung biar dapat lihat ikannya itu enggak, tapi proses menjernihkan kolamnya itu kan proses yang cukup panjang, perenungan dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi nggak usah buru-buru tapi benar-benar dilakukan ya untuk mencari topiknya itu. Ya ibaratnya kayak Bapak Ibu kalau deketin dulu pasangannya itu kan mencari topik itu kan juga susah-susah gampang. Topik chat atau itu kan susah-susah gampang ya Pak Ridho ya. Itu. Santai saja tapi yang penting selesai. Terus ini di Metopen ini ada apa namanya panduan ya. Panduan untuk apa nantinya kerangkanya itu seperti apa. Itu Bapak Ibu bisa baca juga di situ. Proposalnya ketentuan apa itu ada di apa panduan di buku panduannya, penggunaan tanda baca dan lain sebagainya itu silahkan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terus saya akan memberikan contoh proposal ya. Proposal yang sudah jadi ini contoh saja. Saya izin share screen. Bapak? Nah, saya izin share screen untuk contoh proposalnya. Nah, ini saya pernah menulis sebuah proposal tentang determinan keputusan adopsi artificial intelligence pada mahasiswa akuntansi. Nah, ini proposal itu ada 3. Sebelum ke sini saya tak gambar-gambar dulu. Di dalam sistematika proposal ya, itu ada 3 bagian. Kalau laporan penelitian kan ada 5 ya. Ada bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Ada bab 2. Bab 2 itu landasan teori. Atau bisa juga disebut sebagai tinjauan pustaka. Ada bab 3. Bab 3 itu metode. Metode penelitian. Bab 4 itu hasil dan pembahasan. Dan bab 5 itu simpulan dan saran. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ketika mau lulus sarjana itu kan membuat skripsi.
Kalau di UT kan ada ARIL, artikel ilmiah. Nah, kalau ARIL itu besok dari bab 1 sampai bab 5 ini dibuat artikel. Ada karil, ada ARIL, karya ilmiahnya berarti skripsi ya. Nah, kita metodologi penelitian itu hanya 3 bab ini. Pendahuluan, landasan teori atau tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Jadi Bapak Ibu selama 2 bulan ke depan itu mempersiapkan proposal penelitian. Jadi sebaiknya Bapak Ibu gunakan sebaik-baiknya waktunya Bapak Ibu untuk menulis proposal dengan baik. Sehingga harapannya proposal ini nanti bisa ditindaklanjuti di semester berikutnya untuk mata kuliah karya ilmiah. Jadi kan nanti Bapak Ibu melakukan penelitian itu sudah bisa dihasilkan karya ilmiahnya. Kalau UT itu ada skripsi ya Bapak Ibu? Ada tidak nggih? Atau karya ilmiah? Karil, Karya Pak. ilmiah. Nah, karil. Karil. Ya, nah ini harapannya Bapak Ibu selama Metopen ini benar-benar paham, benar-benar bisa membuat proposal yang baik dan benar. Memang itu perlu waktu, perlu prihatin, ya, tetapi insya Allah kita bisa. Nah, harapannya nanti dari proposal itu bisa ditindaklanjuti ketika tutorial karil. Begitu ya. Ini memang perlu komitmen dari Bapak Ibu semuanya. Nah, apa isinya di masing-masing bab? Kita akan bahas satu persatu. Di bab 1, pendahuluan, kita harus lihat ikannya dulu. Gitu. Kalau tadi cerita ikan dalam kolam, kita harus lihat ikannya dulu. Lihat akar permasalahannya. Bab 1 pendahuluan terdiri dari yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian. Latar belakang itu isinya adalah masalah apa yang akan diteliti. Yang kedua itu adalah rumusan masalah. Kalau latar belakang itu isinya fenomena dan masalah. Nah, masalah itu kemudian kan dijelaskan lebih detail. Ini detail dari masalahnya itu apa. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan penelitian. Yang keempat adalah manfaat, tujuan dulu. Tujuan penelitian. Yang kelima adalah manfaat penelitian. Nah, ini di proposal yang sudah saya ini buat ya. Ini nanti saya share juga. Nah, ini kita cerita bahwasanya tentang AI. Cerita latar belakang ini fenomenanya. Fenomenanya seperti apa? Kemudian dari fenomena tersebut diidentifikasi masalahnya apa. Ini di rumusan masalah. Kemudian nantinya ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu dalam bentuk kalimat tanya, dan tujuan penelitiannya itu nanti menjawab pertanyaan penelitiannya. Seperti itu. Kemudian ini disesuaikan aja nanti dengan formatnya UT ya. Ada manfaat penelitian juga. Ini nanti disesuaikan dengan formatnya UT. Nah, kalau formatnya UT kan ada di ini, di panduan ini ya, panduan mata kuliah Metopen ini. Saya lupa di halaman berapa, ada formatnya. Formatnya itu di. Nah, ini di sistematika proposal penelitian. Ini ada di halaman ke-13 ya. Ini. Sistematikanya terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan itu memuat latar belakang.
kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka ini referensi-referensi. Memuat referensi-referensi, terus teori yang digunakan. Yang ketiga, metode. Itu caranya seperti apa. Nah, ini saya rasa sudah cukup lengkap yang ada di formatnya ini. Silahkan Bapak Ibu nantinya diikuti formatnya seperti ini. Latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nanti akan saya share contoh proposal dari saya, begitu. Terus untuk format ini sudah ada Bapak Ibu. Saya coba share ya di WA itu saya sudah kirimkan beberapa waktu yang lalu template formatnya. Nah, ini sudah ada formatnya, Bapak Ibu tinggal modifikasi begitu ya. Judulnya apa, terus ini nama mahasiswa, nama tutor, dan ID tutor. ID tutor saya ada di LMS, nanti Bapak Ibu bisa cek atau nanti saya beri nomornya. Nah, ini isinya seperti ini. Ada ringkasan, kemudian pendahuluan, isinya latar belakang, perumusan masalah, di sini sudah ada contohnya juga, kemudian tinjauan pustaka, terus metodologinya seperti apa. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa pelajari. Ini saya share juga contoh proposal yang dari saya, terus kemudian materi tadi, ya siapa tahu nanti bermanfaat seperti itu. Termasuk bagi Bapak Ibu yang tadinya baru masuk ya. Itu contoh proposal ya. Terus ini ada template-nya juga, ini template-nya dari Prodi Manajemen ya, Bapak Ibu bisa ikuti nantinya ketika sudah mulai proses pembuatan pembuatan proposal begitu. Ya, masih ada 15 menit ya. Silahkan kalau Bapak Ibu mau bertanya apapun itu terkait tugas atau terkait kuliah, silahkan. Jangan khawatir, insya Allah kita bisa melalui ini semua dengan baik. Yang penting positif thinking aja. Kalau dilihat itu kan, oh ini kok susah dan lain sebagainya. Kita pokoknya berpikir positif, insya Allah berjalan lancar. Silahkan Bu Nora kalau mau tanya. Izin Pak, ini nanti untuk tugasnya ada tidak aturan kertasnya, misalkan berapa senti jarak bawah kiri kanannya Pak, tulisannya Pak? Kalau untuk proposal silahkan Bapak Ibu ikuti template itu saja. Kemudian kalau untuk tugas 1 ya normal aja A4. Terus A4, terus kemudian TNR 12, ya spasinya 1,5 itu aja sudah cukup. Yang penting ingat pesan saya, jangan copy paste dari AI. Tuh. Boleh pakai AI tapi jangan copy paste. Ada pertanyaan?
Mohon izin Pak bertanya. Silakan, silakan. Mungkin bisa minta bantuannya Pak supaya mungkin kami bisa dapat gambaran untuk yang tugas 1 nih Pak. Oke. Itu untuk bentar ya Pak. Nah, ini kan mencari topik penelitiannya nih Pak. Itu topik penelitiannya bebas atau gimana tuh Pak? Bebas namun sesuai dengan jurusan Bapak Ibu. Bapak Ibu prodinya manajemen, ya jangan ngambil topik terkait dengan sejarah begitu. Jadi tentang manajemen. Kalau boleh tahu, Bapak sekarang sudah kepikiran belum? Kira-kira mau topik apa? Oh, untuk topiknya masih belum ada gambaran sih Pak. Soalnya masih Ya, oke. Saya mau tanya, Pak Ridho kerja di pesantren. iya Pak. Benar. Oke. Kira-kira ada nggak permasalahan unik di pesantren? Entah itu kaitannya dengan manajemen lah. Jadi intinya Bapak coba sekarang pikirkan masalah apa yang sekiranya ada di pesantren kaitannya dengan manajemen yang mungkin Bapak tertarik untuk meneliti. Kalau itu Ada mungkin nggak? dari sikap sih Pak sepertinya. Untuk Sikap generasi apa? sekarang ini kan agak mana ya? Kalau untuk generasi sekarang nih Pak. Jadi mungkin arahnya ke manajemen SDM mungkin ya Pak. Oke. Manajemen SDM yang seperti apa? Apakah dari gurunya atau dari maaf ustadznya atau dari musrifnya atau dari apanya? Silakan. Dari musrifnya mungkin Pak. Ya, musrifnya kenapa? Mungkin ya karena untuk sekarang nih lebih rasa semangatnya itu kurang ya Pak. Nggak seperti sebelum-sebelumnya gitu. Semangat dalam hal apa? Ya dalam mencari ilmunya. Jadi udah terombang-ambing apakah itu dampak dari zaman yang udah seperti ini atau gimana itu ya. Itu mungkin agak tertarik di situ sih Pak. Oke. Nah, kira-kira dengan sikap musrif itu kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran di pesantren, kira-kira dengan sikap yang seperti itu, yang semangatnya naik turun, katakanlah misalnya dalam mencari ilmu dan lain sebagainya, apakah itu berpengaruh banget gitu loh dengan pengelolaan pesantren yang Bapak tahu? Sangat berpengaruh Pak. Ya, contohnya Karena misalnya. penerimaan ilmunya itu kayak contoh kan misalkan saya memberikan tafsiran dan penerangan lain sebagainya. Jadi pada saat ya kita memberikan penjelasan itu jadi dari audiensnya ini kayak perhatiannya kurang Pak. Oke. Sehingga apa yang kita Berarti, sampaikan tidak sampai ke audiensnya. oke. Berarti itu bisa diarahkan pada ini sih, skill atau keterampilan dari musrif. Iya toh? Ya Pak. Bagaimana keterampilan itu nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana dia memberikan pelayanan kepada para santri. Jadi Bapak bisa ini loh, apa namanya, membuat penelitian terkait dengan pengaruh sikap atau keterampilan entah apa itu keterampilan dari si musrif, entah itu keterampilan teknologi, keterampilan istilahnya rasa ingin tahu atau apa begitu terhadap cara dia melakukan pelayanan, melakukan istilahnya apa ya, bimbingan atau kegiatan belajar mengajar yang ada di pesantren seperti itu. Nah, nanti Bapak bisa saya nggak tahu ya masalahnya yang detailnya seperti apa. Bapak bisa coba brainstorming, coba pikirkan, renungkan, kira-kira apa sih yang mau diangkat terkait dengan itu. Bisa misalnya mengkaitkan dengan hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi keterampilan dari musrif atau apa yang membuat seseorang itu apa namanya atau kinerja dari musrif itu seperti apa.
Musrif itu kan di situ bagian dari SDM yang cukup strategis ya, cukup Ya, benar, Pak. strategik dalam pengelolaan pesantren. Musrif itu kalau maaf kalau saya salah ya, itu kan pengelola istilahnya pendamping anak-anak ya, pendamping anak-anak Ya, yang Pak. membimbing itu ya. Nah, itu coba Bapak bisa meneliti seputar pengaruh kinerjanya musrif itu terhadap misalnya hasil belajarnya anak atau enggak jangan hasil belajar tapi ini loh misalnya kira-kira apa sih yang membuat si musrif ini kinerjanya baik sama si musrif ini kinerjanya kurang baik itu kenapa? Mungkin gini Pak, kalau boleh saya sarankan mungkin Bapak coba cari nanti brainstorming melalui GPT atau apapun itu faktor-faktor apa saja sih. Diawali dengan rasa ingin tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja musrif pesantren. Coba mulai dari situ. Nanti Oh, Bapak jadi bisa cari variabel-variabelnya apa yang mempengaruhi itu. Misalnya nanti insentif, gaji atau yang lain itu coba Bapak apa namanya? Coba pikirkan begitu. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ini jelas atau bingung Mungkin atau ngantuk? Silakan, Bapak silakan Pak. menyambung Pak Ridho itu mungkin kalau sama saya di lingkungan sekolah yang mirip-mirip lah Pak ya. Iya, Mungkin kalau saya pilih judul misalnya motivasi, kemudian disiplin kerja oke. terhadap kinerja guru misalnya, guru dan tenaga administrasi di sekolah saya gitu bisa Pak ya? Sangat bisa Pak. Itu kan kaitannya dengan manajemen SDM. Disiplin kerja, budaya kerja, kemudian pola kepemimpinan kepala sekolah itu juga bisa. Malah justru bagus kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ini menggunakan studi kasus yang ada di pekerjaannya. Misalnya tadi Pak Johan yang ada di perusahaan distributor. Tentunya itu kan ada permasalahan-permasalahan yang unik yang bisa diangkat di situ. Tidak harus manajemen SDM, keuangan juga boleh, operasional juga boleh, manajemen produksi juga boleh, bebas seperti itu. Justru malah bagus ya kan kalau mahasiswa UT kebanyakan sudah bekerja, justru itu keuntungan yang cukup baik. Bapak Ibu bisa mencari informasi, mencari topik-topik penelitian yang relevan dengan bidang pekerjaan Bapak Ibu saat ini, begitu. Ada lagi pertanyaan? Ini Pak, berarti di tugas yang pertama ini, intinya kami itu membuat kerangka proposal gitu ya Pak, dari Betul, peneliti. betul. Kerangka proposal. Ya, terus Tapi belum referen yang formatnya detail ya, masih apa istilahnya reng-rengan apa kerangka-kerangka kecil seperti itu. berarti belum masuk ke dalam-dalamnya itu Pak. Kalau tadi Bapak jelaskan itu kan ada sampai 3 bab ya Pak, Iya, itu hasil akhirnya nanti, Pak. akhirnya nanti. Berarti di Iya. awal ini bagaimana tuh Pak, Ya kerangkanya Pak? anu aja apa namanya? Oh, nanti saya mau meneliti tentang ini. Jelaskan aja latar belakangnya ini, tapi nggak usah detail-detail. Jadi ibaratnya seperti proposal, tetapi proposalnya itu masih mentah. Oh, masih bertahan gitu ya Pak. Betul. Ada lagi?
Yo, ada lagi yang mau bertanya dari ibu-ibu mungkin? Bu Anissa, Bu Nora, Bu siapa? Rosma, Laila, Ibu Anissa, Cika, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Silakan. Ini perlu mengajukan judul terlebih dahulu lewat chat pribadi atau langsung mengerjakan terus dikirim, Pak? Mengerjakan aja langsung dikirim, atau kalau mau mengajukan judul lewat WA grup aja, karena jujur saja kalau chat pribadi itu rawan tertimbun. Nanti ada chat dari mahasiswa dan lain sebagainya itu rawan tertimbun. Atau mau apa namanya di WA grup juga enggak masalah. Saya rasa apa namanya kalau hanya 16 orang yang ada di situ nggak mungkin lah judulmu dikopas orang. Saya sudah tahu gitu loh. Nanti kalau misalnya ada yang kopas itu saya sidang gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, sudah jam 9, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah cukup jelas, Pak. Baik, alhamdulillah ya kita kalau gitu kita akhiri ya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada masalah, ada kendala sampaikan di WhatsApp grup. Insya Allah saya akan dengan sebisa mungkin segera merespon. Ada lagi Bu Nora? Cukup, Pak. Baik. Mungkin saya akan akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sukses selalu ya. Semangat pokoknya harus semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.